Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang kurikulum ilmu dakwah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ilmu dakwah diajarkan secara berbeda dari kampus satu dengan kampus yang lain, baik di STAIN, IAIN, dan Universitas Islam Negeri di Indonesia. Kurikulum dakwah itu dirumuskan secara mandiri oleh dosen pengampu ilmu dakwah. Terkadang pada suatu kampus itu dibentuk tim penjamin mutu kurikulum, termasuk juga tim penjamin mutu mata kuliah. Biasanya tim ini terdiri dari dosen-dosen yang sudah senior, yang pengalaman mengajarnya di ilmu dakwah sudah lebih matang dan lebih banyak daripada dosen-dosen yang lain. Dengan adanya tim ini, maka mutu dari kurikulum ilmu dakwah dapat terjaga dengan baik. Kalau tidak, maka ilmu dakwah itu diajarkan kepada mahasiswa secara berbeda, baik satu prodi dengan prodi yang lain atau satu kelas dengan kelas yang lain kalau dosennya berbeda. Maka untuk menghindari perbedaan tersebut, pihak fakultas itu biasanya membentuk tim penjamin mutu kurikulum dan mata kuliah. Meskipun sudah ada tim untuk mengontrol ilmu dakwah, namun tim ini masih memiliki kewenangan di internal fakultas dakwah. Kadangkala di fakultas itu tidak ada tim yang dibentuk untuk menjamin mutu kurikulum dan juga silabus mata kuliah ilmu dakwah. Sehingga berdasarkan pengalaman dosen yang mengajar di fakultas dakwah, terutama mengajarkan mata kuliah ilmu dakwah, itu biasanya mengambil materi atau topik-topik yang disusun ke dalam bentuk RPS, rencana pembelajaran semester, itu berdasarkan pengalaman dia. Kalau dosennya itu masih dosen tergolong baru, atau mungkin pengalaman mengajarnya masih sedikit, ini menjadi kewalahan tersendiri ketika kewenangan penuh diberikan kepada mereka untuk menyusun silabus ilmu dakwah. Maka untuk menghindari perbedaan ini, perlu disamakan persepsi tentang pemahaman ilmu dakwah, baik di internal perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi. Sudah sepatutnya profesor bidang ilmu dakwah berhimpun mengadakan pertemuan, atau mungkin melalui forum profesor ilmu dakwah se-Indonesia, menyusun topik-topik dasar yang harus ada di dalam silabus ilmu dakwah. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa fakultas dakwah yang kelak akan menjadi sarjanawan atau nanti bahkan menjadi praktisi dakwah, mereka memiliki kesamaan pemahaman tentang ilmu dakwah. Forum profesor ilmu dakwah tersebut juga bisa menyusun buku ilmu dakwah yang akan dijadikan rujukan secara nasional untuk mengajarkan mata kuliah ilmu dakwah. Persoalannya sekarang adalah profesor bidang ilmu dakwah itu sangatlah langka. Apalagi saat ini untuk menjadi seorang profesor itu harus menulis artikel
yang dapat diindeks oleh Scopus. Biasanya bidang-bidang dakwah ini begitu tidak meyakinkan untuk masuk ke artikel yang diindeks oleh Scopus. Katakanlah jurnal bereputasi internasional. Kebanyakan profesor-profesor di bidang dakwah itu mengkhususkan kajiannya misalnya ke komunikasi Islam, konseling Islam, manajemen, kesejahteraan sosial, dan pengembangan masyarakat. Sebenarnya hal itu boleh-boleh saja kalau artikel tersebut berkaitan dengan dakwah. Untuk menjadi seorang guru besar atau profesor, artikel yang terbit di internasional itu harus sesuai dengan bidang ilmu yang diampuhnya. Kalau dia profesor bidang dakwah, maka artikelnya juga bidang dakwah. Jadi ada sinkronisasi antara disertasi dengan karya ilmiah. Itu untuk menjadi guru besar. Dan itu sangat sulit sekali. Maka untuk membentuk tim forum profesor tadi, barangkali untuk mewakili satu kampus, satu profesor di bidang ilmu dakwah, sangatlah kecil peluangnya. Untuk memenuhi kebutuhan adanya forum ini, maka untuk kampus-kampus keagamaan yang belum memiliki profesor di bidang dakwah, barangkali bisa mengutus dosen mereka, siapapun yang memang latar belakang keilmuannya adalah bidang ilmu dakwah. Namun kita bukan berarti pesimis. Beberapa UIN itu memiliki profesor bidang ilmu dakwah lebih dari satu. Profesor-profesor ini berkesempatan berpeluang besar untuk mempengaruhi perkembangan ilmu dakwah ke depannya. Kalau kita cermati di dalam perkuliahan sistem kurikulum, ilmu dakwah itu diajarkan sebanyak 4 SKS untuk tingkat sarjana. Sedangkan untuk tingkat magister itu beragam, ada yang 4 SKS, ada yang 3 SKS. Dan untuk tingkat doktor pun juga beragam, ada yang 3 SKS, lalu 3 SKS lagi itu boleh bidang peminatan lain yang memang ada hubungannya dengan ilmu dakwah. Kalau kita cermati kembali silabus-silabus ilmu dakwah yang diajarkan oleh dosen-dosen di Fakultas Dakwah, sekurang-kurangnya sudah memuat 3 unsur penting. Yang pertama adalah unsur pengetahuan, bahwa di dalam silabus dakwah sudah menggambarkan bahwa dakwah itu sebuah pengetahuan. Yang kedua, adanya skill. Di dalam kurikulum dakwah, itu dakwah praktis ini adalah bertujuan untuk mengasah skill daripada mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ilmu dakwah, itu mereka sudah memiliki pengetahuan dan juga skill. Lalu unsur yang ketiga yaitu values atau nilai. Maka nilai yang harus diajarkan di dalam ilmu dakwah yang kelak nanti akan menjadi prinsip-prinsipnya atau pegangannya atau standar etikanya berdakwah, ini juga sudah diajarkan dan sudah terkandung di dalam silabus ilmu dakwah. Kemudian rasanya perlu untuk menambah satu unsur di dalam silabus ilmu dakwah, yaitu tentang metodologi. Karena di dalam perkuliahan, metodologi dakwah ini sangat penting.
Walaupun mata kuliah metodologi penelitian sudah ada satu bidang lain, namun di dalam metodologi ilmu dakwah itu penting juga dijelaskan. Untuk memahami sebuah ilmu diperlukan paling tidak 4 unsur. Yang pertama, bagaimana ontologinya. Kedua, bagaimana epistemologinya. Yang ketiga, bagaimana metodologinya. Yang keempat, bagaimana aksiologinya. Kalau selama ini 3 unsur yang ada di dalam silabus mata kuliah ilmu dakwah, katakanlah pengetahuan, skill, dan nilai, itu baru mengandung ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Makanya tidak heran ketika mahasiswa ingin menyelesaikan perkuliahan, mereka terkatung-katung untuk mencari persoalan yang akan mereka angkat di dalam karya ilmiah mereka. Karena ilmu dakwah tidak terkoneksi dengan metodologi. Katakanlah metodologi penelitian yang kadang-kadang di suatu kampus ada 4 SKS yang dipisah menjadi 2 mata kuliah. Metodologi 1, mata kuliah ini berisi metodologi penelitian umum. Kemudian metodologi 2 berisi tentang metode penelitian dakwah. Menjadi persoalan ketika metodologi 2 ini tidak diajarkan oleh orang-orang yang memiliki background ilmu dakwah. Maka alhasil yang mereka ajarkan cenderung mengulangi materi-materi yang ada di dalam metodologi 1. Nah, di sini pentingnya dosen ilmu dakwah juga mengajarkan, walaupun itu tidak terlalu mendalam, tetapi sekilas harus mengajarkan metodologi dakwah. Karena dengan mengajarkan langsung terkoneksi antara ilmu dakwah dengan metodologi dakwah, sehingga mahasiswa memahami kemana arah penelitian dakwah ini. Dan bagaimana dakwah itu dikembangkan melalui metode penelitian. Ketika mereka mempelajari mata kuliah metodologi 2, maka mereka tidak canggung lagi. Mereka cenderung mengintegrasikan metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan metodologi dakwah. Demikian obrolan kita sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe and like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.